Saya mau mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kebaikannya dan anugerahnya selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Katakan besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Kasih-Nya
Sungguh benar Tuhan, betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh sempurna Tuhan, dan tidak ada kasih yang seperti Engkau Bapa. Hari ini Tuhan kami berhimpun seluruh umat-Mu di dalam rumah-Mu yang kudus Tuhan untuk beribadah Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan kami mempersiapkan hati kami dengan setiap puji-pujian yang akan kami panjatkan. Kiranya Tuhan yang menaungi seluruh kehidupan kami Tuhan pada saat hari ini Tuhan, dengan penuh kuat kuasa-Mu, sehingga kami merasakan betapa indahnya bersama dengan Engkau di dalam setiap hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Berkati umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Haleluya, amin. Kita akan naikkan pujian Kasih Yesus lebih dari semua. Duanya ya saudara-saudara, lebih dari segala-galanya. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian ini. Peganglah tanganku Roh Kudus.
agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus, satu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Yesus namanya. Haleluya Yesus. Pegang hidup kami Tuhan. Kami mau dituntun oleh kuat kuasa-Mu Yesus. Haleluya. Agung dan mulialah nama-Mu Bapa. Kau yang ditinggikan, Kau yang diagungkan. Kau menjamah seluruh hidup kami. Kau mengajari hidup kami untuk selalu berjalan dalam setiap kebenaran-Mu. Haleluya. Haleluya.
Kami bangga punya Allah seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Sungguh benar Tuhan, kami memerlukan Engkau Tuhan sebagai pribadi yang senantiasa mengajari kehidupan kami, menuntun setiap langkah kehidupan kami Bapa. Peganglah tangan kami Tuhan senantiasa selalu Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat melakukan segala kehendak-Mu dengan seturut firman-Mu Bapa yang baik. Sebentar Tuhan, umat-Mu akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang berkarya pribadi lepas pribadi. Engkau yang mengurapi setiap seluruh jemaat Tuhan yang hadir, biarlah mereka Tuhan dapat dipuaskan dan dikenyangkan Tuhan akan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka menjadi jemaat-jemaat yang hebat, yang benar-benar setia dalam menjunjung tinggi akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan kami menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memakai dia dengan penuh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan apa yang disampaikannya Tuhan dapat memberkati seluruh umat Tuhan yang hadir di tempat ini. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan dan membukakan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Di nama Tuhan. Pagi hari ini kita sudah menginjak di tanggal 7, bulan yang baru, bulan Mei. Kita sama-sama akan menikmati firman Tuhan dengan tema dewasa rohani. Saudaraku sekalian, sebentar kita akan memeriksa bahwa ada 3 cara yang sering Tuhan pakai untuk mendewasakan umatnya, ya. Kedewasaan rohani tidak dapat dicapai secara instan, ya, tapi harus melalui proses. Dan seringkali Tuhan mengizinkan masalah dan ujian hidup untuk mendewasakan kerohanian kita. Hari ini kita mau belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Ada 3 cara yang sering Tuhan pakai untuk membentuk orang-orang percaya supaya menjadi orang Kristen yang dewasa rohani dan yang dewasa karakter, sehingga dapat dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya di dalam dunia ini. Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat sebentar cara Tuhan membentuk orang Kristen. Yang pertama yaitu melalui firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Selanjutnya ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, melalui kebenaran firman Tuhan ini yang kita dengar, yang selalu kita renungkan dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, akan membentuk diri kita menjadi seorang yang lebih baik dan dewasa
dalam kerohanian dan juga karakter atau sifat kita. Kebenaran firman Tuhan akan mengajar, menyatakan kesalahan kita, supaya kita lebih baik dan mendidik kita, walaupun kadang terasa sakit di dalam hidup kita. Kita harus tetap terus bersemangat dan jangan menolak kebenaran firman Tuhan itu. Tetapi mari kita harus menerima firman Tuhan dengan segenap hati kita, supaya kita menjadi orang-orang yang dewasa rohani dan dewasa di dalam karakter hidup kita. Sehingga hidup ini yang kita jalani sehari-hari menjadi berarti. Kita akan melihat selanjutnya cara Tuhan yang kedua, yaitu melalui pencobaan hidup. Kita dididik menjadi dewasa rohani melalui pencobaan hidup yang terjadi di dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat 2 sampai dengan 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Puji nama Tuhan, kalau kita mengalami cobaan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan seringkali mengizinkan pencobaan dalam hidup kita untuk membentuk kita menjadi orang yang matang secara rohani. Matang dalam karakter kita juga, bahkan menjadi sempurna. Saudaraku sekalian, kata pencobaan dari kata Yunani ini dinamakan peirasmos. Peirasmos artinya mengandung arti yang pertama, yaitu sesuatu untuk menjatuhkan kita yang datang dari iblis. Kita juga melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus setelah dibaptis, ya, di Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11, ya nanti kita tidak usah baca. Kita tahu di mana dalam peristiwa itu iblis juga mencobai Yesus. Ini memberikan pengajaran buat kita semua. Ya. Karena perlu di dalam kehidupan kita juga mengalami masa-masa pencobaan. Arti yang kedua dari peirasmos, sesuatu untuk menyucikan, untuk mengangkat, dan untuk menguatkan kita. Jadi arti
pencobaan ini bisa berarti Tuhan izinkan yang disebut ujian di dalam hidup kita. Semua kita ketika masih anak-anak dididik di dalam pendidikan juga di sekolah ya. Dan untuk meningkatkan pendidikan kita, untuk kita naik kelas, kita juga harus mengikuti ujian-ujian. Untuk kita belajar dengan baik. Sehingga kita bisa naik kelas, naik tingkatan kita. Demikian juga di dalam kehidupan kerohanian kita. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan izinkan kita mengalami ujian. Jadi, saat kita menghadapi masalah, janganlah kita menyerah. Bila Tuhan izinkan pencobaan dan masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, ini menguji supaya kita memiliki iman yang kuat, iman yang matang, iman yang sempurna, dan iman yang utuh, dan tak kekurangan sesuatu apapun yang baik dari Tuhan. Dan kita akan melihat selanjutnya, yaitu yang ketiga, syarat manusia diuji, yaitu melalui sesama kita manusia. Di Amsal ayat 27, Amsal 27 ayat ke-17, dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi artinya dalam kehidupan kita pun, dimanapun juga kita berada, Tuhan Yesus sering menempatkan orang-orang tertentu yang sangat berbeda karakternya dengan kita untuk membuat kita semakin tajam. Maksudnya supaya kita semakin dewasa dalam rohani, dewasa dalam karakter, dalam tabiat kita, sehingga Tuhan Yesus juga dapat memakai kita lebih lagi menjadi alat untuk memuliakan namanya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini saat Tuhan izinkan hal ini terjadi di dalam kehidupan kita, marilah kita sungguh-sungguh mohon hikmat yang daripada Tuhan dan kasih-Nya supaya kita kuat dan kita dapat bertahan saat kita mengalami masalah ujian. Supaya iman kita juga boleh bertumbuh dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Sehingga yang muncul adalah buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Dan hidup kita untuk kita gunakan selalu memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, inilah saudaraku sekalian, 3 cara yang Tuhan Yesus pakai untuk membentuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, supaya kita menjadi orang Kristen yang dewasa rohani
dan juga dewasa di dalam karakter kita. Sehingga kita menjadi orang yang matang, orang yang sempurna, yang utuh, dan tak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Ya, kalau tadi apa yang saya katakan, tadi kita dibentuk saran yang pertama, ya, melalui firman Tuhan. Dan kalau pada pagi hari ini juga kita sama-sama datang di rumah Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan lewat pemberitaan firman Tuhan, kita dibentuk, dididik karakter kita supaya menjadi dewasa. Yang kedua, cara Tuhan mendidik kita melalui pencobaan hidup. Jadi kita bisa merenungkan di sini, kita patut bersyukur Tuhan izinkan pencobaan terjadi di dalam kehidupan kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai iman yang kuat. Dan yang cara Tuhan yang ketiga yaitu melalui sesama kita. Bagaimana kita berada saat ini di rumah Tuhan, dalam persekutuan, mungkin dalam tempat pekerjaan ataupun di dalam rumah tangga kita, kita berhadapan dengan rekan-rekan sesama dalam pelayanan, ya tidak selalu mulus, mungkin ada kendala, ada kerikil-kerikil yang terjadi di dalam kita bersama-sama bersosialisasi dengan sesama teman kita di pekerjaan, bahkan juga ada di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, suami dan istri, ya mungkin di dalam usia pernikahan, ketika kita memasuki usia pernikahan 3 tahun pertama, seperti rasanya mengalami sukacita atau damai sejahtera. Tetapi dengan berjalannya waktu, meningkat 5 tahun kemudian pernikahan, bahkan lebih 10 tahun kemudian, Tuhan izinkan terjadi hal-hal yang tidak sepaham, hubungan suami istri mungkin Tuhan izinkan terjadi masalah, perselisihan. Mari kita mau seperti apa yang firman Tuhan katakan tadi di dalam Amsal, ya, untuk kita saling menajamkan, ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita terima dengan mengerti yang baik, yang positif di dalam keadaan kita. Mungkin kita terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri. Mari kita mau sama-sama duduk diam di dalam kasih Yesus untuk kita percaya bahwa firman Tuhan mendidik keluarga, mendidik suami dan istri, dan itu Tuhan izinkan terjadi. Kita menjadi lebih dewasa sebagai seorang bapa atau sebagai seorang ibu. Ya, kita mau sama-sama belajar
untuk kita semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Sebab Allah itu setia. Ya. Mari kita akan tutup di dalam satu ayat, di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tetaplah kita bersemangat. Bapak Ibu sekalian, mari kita mau sama-sama merenungkan akan firman Tuhan ini, sehingga kita terus diproses menjadi sempurna di dalam iman pengiringan kita kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini kami sudah memuji mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hatimu. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kepada kami satu pengertian demi pengertian bahwa segala apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami diizinkan Tuhan untuk kami menjadi orang-orang yang dewasa rohani kami, dewasa di dalam karakter kami sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua yang sudah melayani dan juga Bapak Gembala yang sudah menaburkan firman-Mu. Biarlah pakai pelayanan hamba-hamba-Mu menjadi alat di tangan Tuhan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Bapak, Engkau melihat setiap kami yang hadir saat ini. Kalau ada di antara kami yang hadir maupun yang tidak hadir, yang ada di rumah di dalam keadaan sakit, kami mau bawa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan. Kami teringat buat Ibu Ice yang ada di rumah sakit, Ibu Edi juga yang dalam keadaan sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan pemulihan. Kami percayakan saudara-saudara seiman kami yang lain, yang meskipun kami tidak sebutkan namanya karena kami tidak tahu keberadaan mereka, tapi kami yakin Tuhan yang akan menjamah memberikan pemulihan. Kalau ada di antara kami yang dalam kekurangan, Tuhan juga yang akan mencukupkan. Di dalam masalah pergumulan, Tuhan yang membukakan jalan. Kami percaya Tuhan, kami akan kuat melalui segala masalah pergumulan seperti yang firman Tuhan katakan. Karena kami tidak sendiri, ada Roh Kudus yang bersama dengan hidup kami, yang menolong kami, memampukan kami menjalani hari-hari kami. Bapa, kami juga saat ini berdoa buat setiap pribadi dan keluarga demi keluarga, segala usaha, segala pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kami di dalam sekolah, di dalam kuliah, bahkan yang sudah bekerja, diberkati oleh Tuhan. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan kepada keturunan kami, generasi penerus kami Tuhan. Kami serahkan mereka semua di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami, hari-hari yang harus dilalui Tuhan. Biarlah berikan hikmat kepada pemerintah kami di pusat maupun daerah. Biarkan mereka juga menjalankan pemerintahan ini dengan rasa takut akan Tuhan. Sebentar kami mau pulang, sertai perjalanan kami yang jauh maupun dekat. Lindungi kami, sampaikan kami dengan selamat di rumah kami. Dan kami percaya kami bisa berjumpa kembali pada saat-saat kami beribadah kembali. Tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, tangan-tangan yang mengembalikan miliknya Tuhan, Tuhan balas dengan berkat-Mu yang berlipat kali ganda. Segala puji, segala hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Setiap kami yang hadir, setiap kami yang ada di rumah yang sedang ibadah online, semua sudah diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati.
Kita nyanyikan pujian kasihnya seperti sungai.